Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam acara kajian rutin kita Ahad pagi ya. Dan sekarang memang subuhnya sudah semakin maju terus ya. Jadi kita mungkin sekarang jam 5 atau 5 itu sudah mulai sholat. Karena awal sholat subuh itu jam 4 berapa sekarang? 4-5 menit. Memang lebih cepat saja ya, bagi orang Australia ini lebih cepat terus nih. Karena biasanya kita jam 6 gitu baru subuh ya. Mudah-mudahan meskipun jamnya tetap berubah, kita bisa mengikuti perubahan jam. Dan alhamdulillah pada pagi ini jamaah sudah kelihatan tampak banyak lagi, semakin lama, karena secara mungkin saudara-saudara kita yang jamaah haji sudah kembali. Kita sekarang sudah ada Pak Haji Ekroman di sini, ada Pak Haji Yahya yang kedua kalinya, dan yang lainnya insya Allah akan segera bergabung kembali meramaikan acara kajian subuh kita. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam thalabul ilmi ya, mencari ilmu, terutama ilmu agama. Seperti biasa pada Ahad pagi kita akan mendengarkan dua orang penceramah yang penceramah rutinnya sekarang alhamdulillah saya sudah kembali lagi ke Melbourne. Jadi jamaah sudah menunggu-nunggu ketika 4 minggu Pak Yahya tidak ada, dan saya berharap ketika kemarin jamaah agak sedikit berkurang, bukan karena Pak Yahya belum pulang, tapi memang karena jamaah hajinya yang belum pada pulang 4 minggu yang lalu ya. Dan juga sekarang ini bukan tambahan tapi sebuah menu utama juga pada Ustaz Anto ya. Jadi sekarang Ustaz Anto jangan merasa oh saya cuma hanya main tambahan aja. Jadi sekarang kalau istilah supervisor sekarang 50-50 sekarang posisinya ya, bukan 75-25 gitu. Jadi Ustaz Anto boleh sampai 1 jam juga silahkan, tidak jadi masalah ya, meskipun tampilnya emang yang pertama. Kalau dengan hadirnya Ustaz Anto, saya pribadi merasa sangat senang sekali ya. Mengapa? Saya dengan Pak Yahya, dengan Bang Zul dulu, dengan juga misalnya yang lainnya Pak ini suka ngobrol. Mengapa sekarang jumlah student yang datang ke Western itu sekarang menurun terserang? Saya suka ngobrol, yang datang ya cuma Pak Yahya, Bang Zul, saya, Mas Yudi, Mas Badrus. Sekarang ada tambahan Pak Anto, alhamdulillah. Kita suka berpikir mungkin ya karena kita belum berhasil menjadi role model bagi student. Selama ini yang saya tahu hadir, yang ini orang-orang PR semua yang di sini, yang jamaahnya. Kemudian kita suka bercanda. Saya misalnya Pak Yahya orang Jawa, banyak nih jamaah orang PR orang Jawa. Kemudian juga student juga ada orang Jawa, ada Mas Badrus, ada Mas Yudi. Berarti Pak Yahya sudah berhasil minimal membawa 3 orang student ke masjid misalnya. Bang Zul orang Aceh, oh saya juga sudah ada. Pak Jarjani katanya sudah sekarang sudah masuk ke masjid. Pak Zari sudah pulang lagi bahkan ke Aceh. Sebab Pak Zul PR saya yang belum berhasil, kata Pak Zul, adalah membawa Pak Saipudin rutin ke masjid, itu yang belum berhasil kata Pak Zul ya. Saya juga orang Sunda, ya alhamdulillah sekarang ada Kang Erwin di sini ya yang sudah PR-nya kan. Ada studentnya, siapa orang Sunda studentnya? Oh ada Kang Wawan, Kang Lukman, udah ada sekarang ya. Orang PR-nya alhamdulillah udah ada Pak Ade, saya bangga aja Pak Ade udah rajin dari dulunya Pak Ade itu ya. Nah sekarang yang sudah saya kepikiran, orang Padang nih. Saya itu termasuk orang yang sangat respect terhadap orang Padang, apalagi dengan kemarin ada film yang di bawah lindung Abah itu ya.
Dulu saya tuh, kiai saya ketika saya pesantren di Jawa Timur, saya masih ingat bagaimana beliau itu dulunya adalah alumni dari pesantren Tawalib di Padang Panjang. Dan itu adalah pendiri pesantren saya dulu, dan sekarang yang memimpinnya sudah anaknya. Jadi, dan dia sangat, dulu tuh beliau itu 3 orang bersaudara laki-laki, anak yatim karena orang bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi si ibunya itu ibu yang mengirim anaknya ke pesantren Tawalib di Padang Panjang, 3 orang kakak beradik. Dan ketika anaknya di pesantren, si ibunya selalu tidak henti-hentinya kalau bertemu dengan orang, siapapun orangnya, mohon doa untuk anak saya yang sedang pesantren di Tawalib di Padang Panjang. Setiap orang yang dia temui oleh ibu-ibu itu selalu diminta doanya. Bahkan katanya kalau ada pengemis segala macam, selalu dimintakan doanya, mudah-mudahan anak saya berhasil sedang pesantren di Padang Panjang ya. Dan akhirnya alhamdulillah mereka pulang dan bisa mendirikan pesantren sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan dulu kiai saya itu dari Padang Panjang, meskipun sekarang anaknya yang menjadi kiai saya, sekarang saya, jadi saya itu sudah dihitung dari Padang itu udah cucunya mungkin ya. Jadi ilmu sudah cucunya udah. Saya ingat bagaimana orang Padang di Sumatera Barat dengan keislamannya, kita ada Buya Hamka dan sebagainya ya. Dan bahkan mereka itu apa itu motonya, adat Basandi Sara Basandi, luar biasa itu ya. Coba kalau saya batik-batiknya Sunda, Pak Ade paling tahu apa motonya orang Sunda, sila asa, sila asi, sila asu kan. Ya bagus sih, tapi kan Islamnya mungkin masih jauh lah di bawah orang Padang ya. Nah makanya sekarang, tapi saya melihat, saya tahu banyak orang Tiar juga yang di sini, alhamdulillah ya. Ada ketua bidang sayonya Pak Heri, alhamdulillah hari ini tidak hadir karena memang masih di Indonesia. Dan juga banyak pengajian ininya. Cuma sekarang saya tuh ingin mengajak bagaimana orang Padang, studentnya bisa datang ke masjid. Alhamdulillah ada Mbak Lara sudah mewakili ya, meskipun Padangnya sudah agak luntur dikit gitu ya. Karena udah gede di Jakarta gitu kan. Nah sekarang saya tuh berharap mudah-mudahan, karena kemarin Jumat malam ketika pembicaranya Pak Afif Hamka, alhamdulillah banyak yang datang. Saya pikir wah mudah-mudahan kalau Pak Anto yang berbicaranya, semakin banyak yang datang. Saya berharap begitu gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini Pak Anto mulai dari ahad ini semakin rutin di sini, jadi semakin banyak nanti studentnya, terutama ya yang dari Padang yang bisa melihat wah ada Pak Anto di masjid, ya misalkan ada Buya Anto, jadi mereka insya Allah akan semakin datang ya. Itu hanya semacam unek-unek dari saya, jadi mudah-mudahan dengan semakin banyaknya keterwakilan yang di Wassalam semakin banyak, insya Allah saudara-saudara kita yang akan hadir ke Masjid Wassalam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Anto untuk memulai kajian kita hari pagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada pagi ini kita kembali dikumpulkan dalam majelis yang insya Allah berkah ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga keimanan kita kapanpun dan dimanapun. Apalagi pagi ini kita kembali bersama saudara-saudara kita yang baru pulang dari Mekah Al-Mukarramah. Welcome back home para hujjaj. Semoga pulang dengan haji mabrur. Dan semoga kita semua juga yang belum berangkat terinspirasi untuk suatu saat juga melihat Al-Makkah Al-Mukarramah.
Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga keselamatan tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, terutama bapak-bapak dari pengajian An-Nur, mohon maaf ketemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan ya, karena semalam saya juga ngisi acara di kawan-kawan di An-Nur. Pagi ini sebagai pembuka, sebelum Ustadz Yahya menyampaikan kajian beliau kepada kita semua, saya ingin membahas beberapa pelajaran tentang kepemimpinan yang kita ambil dari surat Al-Fatihah, surat yang sudah kita hafal semua. Sebenarnya ada banyak, sebenarnya kalau kita bicara tafsir Al-Fatihah, ada begitu panjang pembahasan tentang surat Al-Fatihah ini, karena surat ini sebagai surat pembuka di dalam Al-Quran, itu juga disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Al-Quran. Kenapa dia disebut Ummu atau ibunya Al-Quran? Itu karena di dalam surah Al-Fatihah terkandung begitu terkandung substansi ya, dari ajaran-ajaran Islam itu, atau ajaran-ajaran di dalam Al-Quran itu, seperti Al-Fatihah bicara tentang tauhid, misalnya mulai dari tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat, termasuk juga bicara tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan membahas satu hal, yaitu terkait dengan kepemimpinan, yang saya ambil dari bukunya Ustadz Muhammad Abdullah Hanif tentang beberapa fikih dakwah di dalam Al-Quran. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya ingin bahas tentang kepemimpinan. Sebelum kita bahas pelajaran-pelajaran itu, saya pikir kita semua paham bahwa kepemimpinan tidak harus bermakna saat kita memiliki kekuasaan dalam makna struktural, tapi pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasulullah SAW. Bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya nanti suatu saat tentang kepemimpinannya. Kita sebagai orang tua pemimpin terhadap anak-anak kita dan keluarga kita. Sebagai seorang guru, kita adalah pemimpin bagi murid-murid kita. Sebagai seorang mama kalau di Padang, itu lebih banyak lagi tanggung jawabnya. Karena di Padang itu, bagi orang Padang itu kadang mama itu lebih tinggi daripada orang tua. Jadi kalau orang Padang mau menikah, itu tidak cukup hanya meminta izin kepada orang tua, itu mesti seizin mama. Sempat mama itu paman ya, tapi tidak hanya paman dalam makna uncle ya di sini ya. Dia oke lah, saudara laki-laki ibu kita, tapi dia itu punya tanggung jawab terhadap semua ponakannya. Tidak hanya dari yang sedarah dengan dia, tapi juga keturunan dari nenek-neneknya gitu, semua itu menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kalau di Padang tuh ada istilah anak di pangku, keponakan dibimbing. Artinya tidak hanya anak kita yang perlu kita perhatikan, tapi juga bagaimana ponakan-ponakan kita. Kalau dulu itu kalau orang Padang pergi berangkat sekolah, itu salah satu yang membackup dana semua finansial yang dibutuhkan, itu adalah salah satunya mama. Nah, termasuk kemudian saat mengambil keputusan penting harus bicara kepada mama. Jadi tanggung jawab mama itu besar ya. Misalnya kalau ada orang Padang di sini ya, maka kita harus punya tanggung jawab juga terhadap anak ponakan kita. Jadi prinsipnya adalah bahwa kita semua adalah pemimpin. Nah, ibu bapak yang saya hormati, sebagai seorang pemimpin dalam makna apapun dan dalam konteks apapun, tentu kita ingin menjadi pemimpin yang baik.
Ya, karena nanti kepemimpinan itu pasti harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada orang-orang yang kita pimpin, tapi lebih dari itu adalah kepada Allah SWT. Maka kemudian bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik? Mari kita lihat bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat dari susunan ayat ini, yaitu ketika Allah mendahulukan kata Ar-Rahmanirrahim dengan Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanirrahim kita paham artinya bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Maliki yaumiddin, Allah yang Maha menguasai hari kemudian. Apa maknanya? Kata Ustaz Muhammad Abdul Hanif, makna dari susunan ayat ini adalah bagaimana Allah mendahulukan sifat kasih dan sayangnya sebelum dia bicara tentang kekuasaannya. Artinya seorang pemimpin yang baik mestinya dia harus terlebih dahulu memperlihatkan kasih sayangnya sebelum dia menunjukkan saya ini adalah yang berkuasa. Jadi sebagai seorang orang tua misalnya, betul bahwa kita punya power kepada anak-anak kita, tapi saat berkomunikasi dengan anak-anak tidak terlebih dahulu mengatakan I'm your father, ya, itu juga anak pada tahu bahwa kita adalah orang tuanya. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua yang baik terlebih dahulu menunjukkan kasih dan sayang kita kepada anak-anak kita. Karena saya yakin ketaatan misalnya itu hanyalah konsekuensi logis. Ya, ketika seorang yang dipimpin itu mendapatkan dan merasakan kasih sayang dari pemimpinnya. Sebaliknya, ketaatan yang tentu diharapkan ya, dan harus dilakukan kepada pemimpinnya tidak akan atau susah untuk didapatkan kalau kasih sayang dari pemimpin itu tidak didapatkan. Maka wajar kalau anak-anak misalnya tidak serta-merta mau patuh sama orang tuanya kalau misalnya dia tidak merasakan kasih dan sayang itu selama ini. Kalau orang tua hanya mengatakan atau memerintahkan lakukan ini, lakukan itu, melarang ini dan melarang itu, tapi pada sisi yang lain dia kurang merasakan kasih sayang itu, maka ketaatan kepada orang tua mungkin akan susah didapatkan atau dilakukan sama anak-anak kita. Nah, ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, ini pelajaran pertama. Jadi siapapun kita, apakah tadi orang tua, apalagi pemimpin dalam makna yang lebih luas ya, dalam masyarakat, atau sebagai seorang pengurus masjid, apalagi misalnya sebagai orang-orang yang diamanahi dalam struktur yang lebih tinggi dari itu, ini yang mesti kita ingat bahwa dahulukanlah kasih dan sayang. Ya, sebelum berkata saya adalah penguasa. Mungkin kita banyak sekali ibu bapak membaca atau mendengar kisah-kisah pemimpin-pemimpin besar dunia. Ya. Misalnya kalau sebelum bicara kita orang-orang muslim misalnya ada misalnya kisah tentang Indra Gandhi misalnya atau Muhammad Gandhi di India itu. Maaf, bukan Muhammad, Indra Gandhi. Bahwa bagaimana Gandhi bisa menggerakkan orang-orang India sedemikian rupa. Ketika dia bangsa India melawan Inggris. Dan itu luar biasa kepemimpinan beliau. Ketika Gandhi mengatakan hitam, maka semua orang ikut hitam, kira-kira begitu. Ketika dia mengatakan putih, orang-orang India akan bilang putih. Dan salah satu kebiasaan Gandhi adalah bagaimana dia memperlihatkan kasih dan sayangnya kepada orang-orang India, sehingga kemudian orang-orang yang dipimpinnya taat sedemikian rupa kepadanya. Atau dulu kalau di Indonesia ada misalnya Jenderal Sudirman, juga sebagai seorang jenderal yang dalam sejarah Indonesia adalah seorang jenderal yang juga luar biasa, disegani. Dan kita lihat bagaimana kepemimpinan seorang Jenderal Sudirman. Beliau adalah juga seorang jenderal yang sangat dirasakan kasih dan sayangnya kepada para pengikutnya. Beliau ikut bertempur, beliau ikut dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, ikut berjuang bersama bawahan-bawahannya. Termasuk ketika beliau dalam kondisi sakit sampai ditandu, ya, keluar masuk hutan dalam berjuang melawan penjajah. Apalagi kalau kita bicara kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai seorang contoh atau role model pemimpin yang luar biasa.
bagaimana beliau memberikan kasih sayangnya kepada umatnya. Tidak hanya saat beliau dalam keadaan normal, hidup sempurna seperti saat beliau sehat, tapi juga bahkan saat beliau menghadapi sakaratul maut, beliau masih mengingat umatnya. Yaitu saat beliau berkata, ummati, 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 ya, ketika beliau akan meninggal itu, yang beliau ingat adalah umatnya. Maka wajar kalau kemudian hari ini mesti kita pantas untuk bagaimana mentaati beliau, mencintai beliau, karena beliau juga sudah memperlihatkan bagaimana kasih dan sayangnya kepada kita umatnya. Itu pelajaran pertama Bapak kaum muslimin tentang kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam susunan ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta tolong. Kata Ustaz Muhammad Abdul Hanif, dalam ayat ini kita belajar bagaimana seorang pemimpin yang baik itu dia mesti menyeimbangkan antara dalam kata na'budu, kepada Engkau kami menyembah, dia artinya seorang pemimpin saat dia minta ditaati atau saat seorang pemimpin itu mesti ditaati, dia harus menyeimbangkan pada saat yang sama, dia harus menjadi tempat untuk meminta solusi atau mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan orang-orang yang mengikutinya. Jadi dia harus bisa menjadi tempat untuk mengadu bagi umatnya. Dia harus bisa menjadi pelabuhan bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Na'budu itu identik dengan bagaimana kita punya kewajiban untuk mentaati orang-orang yang kita pimpin. Tapi pada saat yang lain juga kita berhak untuk minta pertolongan kepada orang-orang yang memimpin kita. Nah, kembali kita kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ini, ya, sebagai seorang ayah misalnya. Sudahkah kita misalnya dijadikan oleh anak-anak kita sebagai orang pertama saat dia punya masalah untuk kemudian dijadikan tempat curhat misalnya? Mestinya begitu. Kalau anak-anak kita ada problem, ya, jangan sampai dia terlebih dahulu bicara dengan teman-teman sejawat atau teman-teman seusianya. Kenapa? Karena ketika seorang anak curhat sama teman-teman seusianya, itu belum tentu dia mendapatkan jalan keluar yang baik, ya, menurut kita. Nah, saya pikir kita mesti berjuang, bagaimana dengan anak-anak itu dia tahu bahwa kita ini adalah tempat pelabuhannya yang utama, sehingga kalau dia ada masalah dia kembali ke kita. Dan kita pun harus mempersiapkan diri untuk dijadikan tempat berkeluh kesah itu. Jadi jangan sampai kemudian anak kita datang ke kita kemudian menyampaikan masalah, terus kemudian kita menanggapinya secara dingin. Nggak usah lah, bapak lagi sibuk gitu ya, atau bapak lagi pusing, ya kan? Ngomong aja tuh dengan mamamu misalnya. Padahal dia sudah memberikan kepercayaan dengan mengadukan masalahnya ke kita. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mesti seorang pemimpin itu mesti siap untuk menjadi tempat pelabuhan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi tidak hanya sekedar memberi perintah, ya. Nah, kalau kita bawakan misalnya kepada struktur yang lebih luas, kita berharap pemimpin-pemimpin kita itu rumahnya itu selalu terbuka untuk rakyatnya mengadukan berbagai macam persoalannya. Jadi jangan sampai kalau nanti ini ada yang dari Melbourne ya, misalnya pulang jadi wali kota misalnya, ya, siapa tahu ya, kan banyak ya alumni luar negeri itu di Indonya udah jadi orang-orang besar gitu, ya kan? Terus pas datang ke rumahnya ternyata pertama kali yang dilihat adalah tulisan besar, ya, awas ada anjing gitu ya. Atau ada satpam
Ya kan, yang nanya ini dan itu dulu gitu ya, nanya ID lah ini, dari mana Bapak, dengan penuh curiga gitu. Ya kan? Padahal mestinya sederhana aja, ini adalah rumah pemimpin dan seorang rumah pemimpin harus terbuka 24 jam dikunjungi oleh umatnya untuk mengadukan berbagai macam persoalannya. Gitu. Ya. Dan hanya karena itulah seorang pemimpin itu pantas untuk kemudian dihormati, disegani, ditaati. Ya, tadi saya katakan bahwa ketaatan seorang rakyat kepada pemimpinnya itu hanyalah konsekuensi dari rasa atau bukti dari yang selama ini yang dia rasakan dari pemimpinnya, bahwa pemimpinnya telah memberi banyak hal. Begitu. Kalau tidak, nanti ketaatannya adalah ketaatan yang semu, ketaatan yang dipaksakan gitu ya. Ya, ketaatan yang karena khawatir, takut dengan penyiksaan kah itu dan sebagainya. Nah, dengan anak-anak juga gitu, jangan sampai anak-anak itu taat ke kita itu lebih karena dia takut sama kita. Ya kan ada juga barangkali orang tua yang masih punya tipe otoriter gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, tapi ada memang tipe-tipe orang tua yang begitu. Dengan komunikasi dengan anaknya itu memakai bahasa pokoknya kamu ikut. Kalau di sini barangkali nggak bisa ya, karena anak-anak di sini pada kritis ya. Anak di sini mudah aja kan berdebat dengan orang tuanya. Tapi dulu-dulu kita di kampung ya, cenderung orang tua kita begitu. Dibeliin baju warna hitam gitu ya. Terus kita protes, kok warna hitam? Apa coba orang tua kita jawab waktu itu? Udah dibeliin baju, nggak bersyukur gitu ya. Pakai aja lah gitu. Orang aja nggak pakai baju baru misalnya kan. Jadi langsung ditutup aja udah komunikasi itu, ya. Atau mau sekolah gitu ya, jarang ya dulu orang tua kita nanya kamu mau sekolah kemana. Itu biasanya orang tua yang kemudian menetapkan aja. Besok kamu udah tamat SMP, masuk pesantren ya gitu. Niatnya sih bagus, tapi saya pikir ada step yang mesti didahului sebelum memutuskan itu. Ya, mesti ada satunya dialog dulu ya dengan anak-anak itu. Apapun keputusan kita nanti, tapi mestinya ada proses dialog. Ya seperti yang kemarin kita sering bahas juga kan, bahwa bahkan Nabi Ibrahim saja, walaupun beliau sudah yakin bahwa perintah untuk berkorban itu dari Allah SWT, tapi kan mengajak dulu Ismail sebelum ada eksekusi. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Inni ara fil manam anni azbauka fanzur ma tara." Aku nih dapat perintah di dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Fanzur ma tara." Bagaimana pendapatmu? What do you think? Kan gitu ya. Tapi kepada Ismail dia juga tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian dengan lancar, dengan mantap beliau jawab, "Ya batif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Lakukan ya Bapakku. Ya insyaallah saya akan termasuk hamba atau orang-orang yang bersabar. Yang kita lihat di sini adalah proses dialog itu. Ya, proses dialog dari seorang Nabi Ibrahim kepada Ismail. Walaupun beliau yakin ini adalah perintah Allah SWT. Nah, dengan anak-anak kita misalnya, mesti juga begitu. Dan saya yakin anak-anak akan lebih merasa dihargai ketika ada proses seperti ini. Nah, termasuk juga saat kita memimpin di tempat yang lain. Coba kita misalnya di masjid ini, kita tahu bahwa ini ada struktur, ada pengurusnya, dan kita adalah anggotanya. Terus ada ketua misalnya punya niat baik. Misalnya ketua punya niat baik untuk misalnya merenovasi masjid kita ini menjadi lebih besar. Terus karena dia ketua, kemudian langsung aja putusin dan langsung aja cari orang untuk memperbaikinya. Nah, kita-kita yang lain tidak pernah tahu. Mungkin minimal kita akan bertanya untuk tidak bertanya-tanya misalnya. Ini kenapa udah ada aja begitu. Padahal niatnya baik, tapi karena sudah jalan aja tanpa ada pembicaraan, tanpa ada diskusi, barangkali ada pihak-pihak yang merasa kurang nyaman. Kalau di Padang itu istilahnya peralubana mengece gitu ya. Mengece itu artinya berunding. Jadi kalau ada istilahnya ada adonya mengece gitu, artinya gak ada dia musyawarah. Nah itu akan sangat membuat orang lain itu merasa kurang nyaman. Terutama untuk hal-hal yang baik gitu ya, perlu musyawarah itu. Nah termasuk tadi menikah tadi itu harus ngecek ke mama, harus ngomong ke mama.
Kalau tidak, itu pernikahan bisa batal. Atau yang kalaupun terus menikah, nggak ada ngomong sama mama, itu akan diboikot itu pernikahannya oleh mama. Mamanya nggak datang. Dan itu aib besar ya bagi orang Padang, kalau pernikahannya itu mamanya nggak datang. Mungkin pernikahannya jalan, tapi prosesi adat istiadatnya tidak akan dilakukan. Dan dia akan dicatat sebagai orang tidak beradat setelah itu. Itu berat ya dibilang orang tidak beradat itu. Bahkan in some ways itu mungkin lebih berat dikatakan tidak beragama ya di Padang itu, in some ways ya, nggak beradiknya gitu ya. Ya. Baik, kembali ke pelajaran tentang kepemimpinan. Jadi iya karena berdua iya karena nasta'in, seorang pemimpin mesti satu sisi dia berhak untuk ditaati, tapi pada sisi lain dia harus kemudian memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan orang-orang yang dia pimpin. Makanya pemimpin itu berat. Karena dia berat, dia tak pantas untuk diminta. Dalam Islam kan kepemimpinan itu bukanlah takrim, bukanlah kemuliaan, tapi dia adalah taklif, dia adalah beban. Maka nggak pantas kan kita meminta beban, nggak logis kalau kita minta beban. Makanya kalau menjadi ketua-ketua itu dalam Islam itu tidak ada tradisinya orang meminta-minta sesungguhnya. Ya, walaupun kemudian kalau sudah dimusyawarahkan dan misalnya Ustadz Hamim Jufri misalnya, kita udah dimusyawarahkan, kita sepakati untuk menjadi ketua MCV misalnya, maka saat itu pun ya kalau itu sudah yang terbaik, karena kata kawan-kawan kita ya juga insya Allah kita mesti juga terima. Sebagaimana juga Abu Bakar pertama kali ditunjuk untuk menjadi khalifah itu, beliau tidak pernah meminta. Tapi ketika para sahabat sudah setuju agar khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama, kemudian beliau berpidato, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian, ya. Tapi jika kalian kira-kira pidato yang begitu ya, jika kalian memang mengamanahi, maka taatilah saya selama saya taat kepada Allah SWT, dan tegurlah saya ketika saya engkar kepada Allah SWT. Jadi pemimpin itu berat, maka tak pantas untuk diminta-minta. Kemudian ketiga, pelajaran tentang kepemimpinan dalam surah Al-Fatihah, yaitu dalam struktur ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang-orang yang engkau marahi. Nah, Ustaz Muhammad Abdul Hanif memahami ayat ini dalam konteks kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik adalah mesti memberi penjelasan sejelas-jelasnya kepada umatnya atau kepada orang-orang yang dipimpinnya tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah satu tugas pemimpin, memberitahu kepada orang-orang yang dipimpinnya, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, ini yang hitam, ini yang putih. Itu diantara kewajibannya. Maka kalau kita bawakan ke posisi kita masing-masing, itu diantara tugas kita. Nah, kembali kepada orang tua, karena mungkin saya lebih banyak bicara dalam konteks orang tua ya, karena kebanyakan kita sekarang struktur kepemimpinannya kan di level keluarga ya. Ini diantara tugas orang tua itu, memberitahu kepada anak-anaknya, ini yang benar, ini yang salah. Sampai kapanpun. Yang namanya anak itu kan tidak dibatasi, bahkan sampai walaupun dia sudah menikah, dia tetap anak kita kan. Maka tidak ada kemudian kewajiban kita untuk memberi nasihat kepada anak kita hanya sampai menikah, tidak. Ya, dia tetap anak kita. Maka kewajiban kita untuk memberi penjelasan yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana misalnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang tak henti-henti memberikan peringatan kepada anaknya, Qat'an. Ya kan, anaknya kita tahu semua dalam sejarah bahwa anaknya tidak mau tunduk dan tidak mau ikut kepada ajaran yang dibawa Nabi Nuh, atau tidak mau berislam sebagaimana Islamnya Nabi Nuh. Sampai kemudian ada perintah Allah untuk membuat kapal itu kan, karena Allah akan menurunkan banjir besar. Tapi kan Qat'an tidak mau ikut dalam rombongan kaum muslimin. Ya,
tidak ikut bersama orang tuanya ke dalam kapal itu, karena dia yakin kalaupun banjir ya seberapalah gitu ya, dia masih bisa menyelamatkan diri. Tapi akhirnya datang akan banjir besar. Kan'an juga tetap tak mau. Tapi saat itu Nabi Nuh juga terus menerus mengingatkan Kan'an untuk masuk ke dalam rombongan agar dia bisa selamat. Ya, sampai detik-detik misalnya air itu akan menenggelamkan Kan'an, itu juga Nabi Nuh masih menyeru Kan'an untuk masuk ke kapal. Maka pelajarannya kepada kita adalah tak boleh pernah berhenti menasihati anak-anak kita untuk kebaikan. Nggak boleh ada kata, ya terserah kamulah, saya udah capek misalnya. Ya, nggak bisa begitu. Ya, karena usaha kita adalah harus terus menerus. Bahwa kemudian nanti dia ikut atau tidak itu urusan Allah dengan dia. Ya, karena hak untuk hidayah itu kan bukan hak kita. Hidayah itu adalah hak Allah SWT. Bahkan Nabi pun tidak bisa mengislamkan keluarganya. Ya kan, Nabi Muhammad misalnya ketika dengan Abu Talib. Abu Talib itu kan sampai meninggal beliau, itu kan mati dalam keadaan non-muslim, mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti untuk mengingatkan Abu Talib memeluk agama Islam. Tapi hidayah tidaklah milik Nabi Muhammad. Hidayah milik Allah. Sampai kemudian sampai akhir hayat Abu Talib tetap meninggal dalam keadaan tidak beriman. Nah, kembali ke kita orang tua mesti begitu. Karena mungkin ada ya sebagian kita pada saat-saat tertentu mungkin merasa capek nih ngingatin anak-anak kita. Suruh sholat gak mau gitu ya. Disuruh dilarang begini nggak mau, udah dijelasin gitu ya. Sampai kemudian mungkin ada yang terlontar, terserah kamulah gitu ya. Dan setelah itu kemudian nggak mau lagi. Nggak bisa begitu Bapak Ibu kaum muslimin. Makanya kalau kita baca misalnya surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini ayat tentang perintah dakwah ya. Hendaklah bagian dari antara kamu itu menyuruh kepada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Tiga-tiga kata ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu tersusun dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Inggris kira sama dengan present continuous, yang maknanya berlaku sekarang dan juga yang akan datang. Maka menyuruh orang untuk berbuat baik, mencegah dari kemungkaran itu tidak boleh pernah berhenti. Dia mesti dilakukan dari sekarang dan terus menerus sampai kapanpun. Nah, termasuk menyuruh anak-anak kita. Bahkan setelah dia menikah pun, ya, karena ada kebiasaannya di budaya kita, kalau udah menikah udah lepas ya tanggung jawab orang tua. Enggak, dia tetap anak kita kan. Apakah setelah menikah dia tidak anak kita lagi? Enggak. Ya. Lepas dalam makna di sana berarti lebih kepada finansial ya, kalau dia perempuan gitu ya. Karena sudah ada pemimpinnya itu suaminya secara ekonomi. Dia sudah tidak ada lagi kewajiban orang tua. Tapi dalam makna anak ya, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, maka kewajiban orang tua tidak pernah ada habisnya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita, kalau kita yakin dia sudah berada di jalan yang salah, terus meneruslah diingatkan, dinasehati, didakwahi, dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin, barangkali demikian beberapa pelajaran terkait kepemimpinan yang kita ambil dari surat Al-Fatihah ini. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Semoga kita semua, terutama orang tua, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Dan dengan kebaikan itulah insya Allah orang tua itu berhak nanti surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah, para hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT dalam majelis yang barokah ini. Usaha kita untuk memperdalam ilmu agama, karena inilah salah satu amalan ahli surga. Dan bahkan orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quranul Karim adalah Rasulullah SAW. Maka apa yang kita lakukan, taklim kita terhadap Al-Quran, sebenarnya adalah usaha untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita insya Allah akan sampai pada ayat ke 151 dan 152 dari surat Al-Baqarah. Setelah kemarin kita berhenti, kalau saya tidak keliru, ketika Allah melakukan perubahan, ganti dari memilih orang Nasrani, orang Yahudi sebagai role model bagi humanity. Bagaimana sih contohnya kaum yang memiliki wahyu Allah SWT untuk hidup di dunia ini, yang awal-awalnya oleh Allah itu yang dipilih adalah kaum Yahudi. Tapi ternyata semua kenikmatan, semua fadl Allah yang diberikan kepada mereka nggak dipenuhi, janji diingkari, sehingga persis di tengah-tengah surat Al-Baqarah Allah memindah, melakukan perubahan. Ya, karena itu kalau kita perhatikan yang kemarin 283 Al-Baqarah, ya, 283 surat Al-Baqarah. Apa itu? 28, saya lupa, 284, 283 lupa. Jadi persis di tengah-tengahnya itu, dan ini amazingnya Al-Quranul Karim, karena itu bagian dari presisi yang dilakukan oleh Al-Quranul Karim. Memang menarik sekali kalau kita renungkan Al-Quranul Karim itu dari segala aspeknya, karena memang dia mukjizat Allah SWT. Nah, saya nanti akan kepingin juga cerita satu orang yang apa namanya ini, wadulnya bahasa Jawa, apa nama wadul itu? Aduannya didengar oleh Allah SWT. Nah, kalau nanti bayi anak saya yang ketiga lahir perempuan, insya Allah akan saya beri nama dengan anak ini, ya, dengan wanita ini, yang menurut saya wanita ini sangat memukau dalam kehidupannya. Namanya Khawlah bin Tha'labah. Rasul memanggilnya dengan bahasa yang lebih lembut. Orang Arab itu kalau memanggil dengan panggilan sayang, dia tazhirkan. Khawlah jadi Khuwailah, misalnya gitu. Umar jadi Umar, ya. Di Utsman jadi Utsaimin, jadi dilemeskan, ditazhirkan namanya. Kalau yang bisa bahasa Arab namanya di isim tazhirkan. Jadi menurut orang Arab itu seperti lebih sayang daripada bilang ibni, itu lebih sayang bilang bunaya. Nah, gitu. Kalau bunaya daripada bilang abi, lebih sayang lagi bilang abuya. Gitu. Kamu padahal nggak buya ya? Saya dulu pernah punya ustadz, nggak mau dipanggil ustadz, maunya dipanggil cuma abuya. Ya. Abuya Yahya. Ya, kayak gitu. Nah, di Padang hanya dibuang jadi buya. Di tempat Lamongan ditambah R, jadinya buya. Kita lihat sekarang ayat Al-Quran ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ini berkenaan dengan fungsi Rasulullah SAW. Ini juga penting bagi kita semuanya. Karena apa? Karena fungsi Rasul itu diteruskan oleh kita. Ya. Karena kita ini mengemban amanah. Kata Rasulullah SAW, ingat masih pada haji wada, ya, karena Rasul itu hajinya sekali, ya, di tanah Arafah sana itu Rasul berceramah. Salah satu ceramahnya adalah istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan ya kamu sama perempuan yang baik. Itu wasiatnya Rasulullah SAW.
Lah nanti ada wasiatnya Rasul, saya wasiatkan ya kamu sama laki-laki yang baik. Ya. Istausu bin nisa'i khaira. Itu wasiatnya Rasulullah SAW. Dan Rasul kemudian memerintahkan bagi orang yang mendengar disuruh untuk mentabligkan, menyampaikan apa yang dia dengarkan kepada orang yang tidak hadir di situ, sehingga orang yang tidak hadir bisa mengambil manfaat yang sama. Lah kita ini generasi penerusnya, ya kita belajar dari orang yang kiai kita terus sampai ke sahabat, ya. Jadi ini ada tugas estafet yang harus menjadi pekerjaan kita semuanya, harus menjadi pekerjaan usaha kita untuk menyambungkan, menjadi lidah penyambung dari dakwah ini. Karena itu ini penting sebenarnya yang pertama kali kita harus ajarkan untuk membangun Islam ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tugas kenabian. Ya. Yang pertama, ketika Allah SWT memilih umat Islam sebagai contoh, ya, sebagai example for the humanity, yang pertama kali dilakukan adalah pemindahan kiblat yang kemarin, ya. Karena itu penting, kalau orang mau melakukan perubahan, yang pertama kali harus dipikirkan adalah direksinya, destinasinya. Itu harus set dulu goalnya mau kemana ini. Lah Rasul, pemindahan dari orang-orang Yahudi yang dianggap kamu tidak bisa lagi jadi contoh umat manusia, kita yang dipilih oleh Allah SWT ini. Lah persoalannya, kalau kita tidak menjadikan karakter-karakter yang mestinya kita miliki sebagai contoh bagi umat manusia, jangan-jangan kita nanti seperti orang Yahudi yang tidak layak juga sebenarnya. Al-Quran menyebut kita dengan ummatan wasaton, sebagai ummatan wasaton, sebagai umat pertengahan, sebagai umat yang oleh Allah mau dijadikan contoh kita ini hari ini. Dan ini umat wasaton, umatan wasaton. Pertama kali begitu Allah, nggak bisa ini orang Yahudi ini dipilih umat Islam, yang dilakukan pertama kali adalah perubahan arah kiblat. Karena ini sudah berubah semuanya. Kalau dulu masih ngikut orang Yahudi, ya, ke mana itu? Baitul Maqdis. Begitu berubah semuanya, karena Allah memang mau memutus hubungan apapun. Sudah beda semuanya ini, sudah beda semuanya. Yang kedua, setelah dirubah direksi, maka kerja yang kedua adalah kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja ilmiah. Yang di ayat ini disuruh kita ini bersyukur dengan adanya Nabiullah Muhammad SAW. Apa kata Allah SWT? Kama arsalna fikum, sebagaimana kami utus kepada kalian. Apa yang diutus? Rasulan, yakni Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, minkum, dari kalian semuanya. Rasul itu kenapa kok dari kita semuanya? Agar kita bisa ngambil contoh. Ini yang menarik. Rasulullah SAW kalau mau kita renungkan, mulai berdakwah itu, mulai membuka mulut berdakwah, umur berapa Rasulullah SAW? 40. Umur 40. Kenapa Allah kok menyuruh Rasulullah SAW baru boleh membuka mulutnya untuk berdakwah? Kalau omong kasarnya ya, umur 40. Kenapa kok tidak umur 20? Bukankah Allah bisa membuat Rasulullah itu mulai menjadi nabi umur 15, umur 20, umur 30? Kenapa kok umur 40? Karena menyebarkan agama itu pertama kali yang paling jadi fondasinya bukan omongan kita, tapi karakter kita. Selama 40 tahun, apa yang dibuilding oleh Rasulullah SAW? Karakter. Semua orang kafir, semua orang pagan menyebut Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Semua orang pagan, semua orang kafir menyebut Rasulullah orang yang tidak pernah tidak amanah dalam hidupnya. Kalau Rasulullah omong pasti dipenuhi. Kalau Rasulullah berbicara pasti jujur. Sehingga Rasul sebelum menjadi nabi pun sudah dapat gelar Al-Amin. Ya, orang yang trustworthy orang ini. Orang ini memang percaya. Sehingga ini dijadikan model oleh Allah. Kalau orang sudah punya kayak begini, omongannya nanti digugu kalau bahasa Jawa itu. Mestinya itu menjadi karakter para pendakwah. Kita malu sama diri kita masing-masing. Kenapa dakwah tidak efektif? Karena kita tidak begitu.
Omongan kita berbeda dengan sikap kita. Omongan kita berbeda dengan sikap kita. Itu yang sebenarnya kita ini duta-duta Islam. Tapi justru kalau mau kita renungkan, mungkin Islam ini kita rusak dengan diri kita sendiri, dengan amal kita sendiri. Kira-kira orang itu menjadi tertarik kepada Islam apa karena sikap kita atau karena alasan ilmiah ini? Orang pertama kali masuk Islam bukan karena ilmiahnya Islam, bukan karena Al-Qur'annya, tapi karena Muhammad SAW. Lihat, siapa orang-orang yang pertama kali memeluk Islam adalah orang yang paling banyak bergaul dengan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Karena dia tahu orang ini tidak mungkin bohong, orang ini pasti jujur. Sehingga begitu Rasulullah bilang saya Nabi, Abu Bakar langsung bilang saya percaya. Ali bin Abi Thalib saya percaya. Kenapa? Karena sudah dari lama mereka tahu Rasul itu orang yang baik. Orang yang baik. Dakwah akan menjadi efektif kalau kita punya fondasi itu. Kita punya fondasi apa namanya? Kredibilitas, bahasa kerennya itu. Kalau orang itu kredibel, hasilnya incredible. Nah, kira-kira kayak begitu. Persoalan hari ini, subhanallah. Memang zaman akhir ya, kata Rasulullah SAW, para duat itu nanti hanya sekedar, bukan hanya tabligh. Tugas kita ini kan sebenarnya cuma tabligh, mentabligkan. Ya Alhamdulillah, makanya harus banyak istighfarnya kita ini. Kenapa? Karena omongan kita nggak sama dengan apa yang kita omongkan. Ciri utama dari orang mukmin adalah amanah wa ahdihim ra'un. Lihat, terhadap janjinya dia ra'un. Ra'un itu dari kata ra'i. Ar-ra'i apa ra'i artinya? Penggembala. Tahu kalau kita menggembalakan kambing, mata kita kemana kalau kita menggembalakan kambing? Selalu ke kambingnya. Karena kita takut kambing itu nyasar ke tempatnya orang lain. Kita terus mengintai itu. Jangan sampai kambing itu ke tempat yang bukan milik secara umum. Jangan sampai masuk ke sawahnya Cak Hamim, ya, makanin jagungnya misalnya. Itu jadi marah itu nanti. Kalau kita ngangon, kalau orang jadi angon, roi, maka dia akan terus itu watching terus. Orang mukmin digambarkan dalam Al-Qur'an itu sebagai orang yang terhadap janjinya dia itu raun. Dia itu terus keep eyes terus, oh ini jangan sampai saya tidak penuhi janji itu. Lihat, itu karakter orang mukmin. Lah bagaimana kalau kita tidak kayak begitu, kita bisa dipercaya sama orang? Bagaimana omongan kita? Bagaimana kalau antar manusia kita tidak bisa membuilding sampai orang menyatakan orang Islam itu orang yang jujur, orang Islam itu orang yang bisa dipercaya, orang Islam itu orang yang kayak begitu? Maka pasti mereka akan percaya kalau kita bicara tentang Allah, tentang Rasulullah. Lah kalau ngomong kayak begitu gimana mereka akan percaya? Tentang langit, tentang surga, dan segala macamnya. Efektivitas dakwah dibangun dari kredibilitas kita, integritas kita, itu yang terutama. Karena itu orang dulu itu hati-hati sekali sampai, ya, hati-hati sekali sampai. Kenapa? Karena dia ngukur dengan dirinya sendiri. Ini harus menjadi kritik kita semuanya, tidak untuk menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena masing-masing dari diri kita ini adalah duta orang Islam. Ya, duta orang Islam. Kata Pak Yuli, kalau naik mobil, kata Pak Yuli, kalau pakai Kopia itu nyetirnya yang bagus dong, kata Pak Yuli. Kalau nyetirnya lampu merah ditabrak aja, mbok ya sungkan sama ininya, kata Pak Yuli. Jadi kalau pakaiannya Muslim, nyetirnya yang caranya Muslim dong, gitu. Dan itulah sebenarnya nilai Islam, nilai Islam. Nggak perlu lihat. Itu yang menarik, Al-Quran itu diawali dari itu, Islam itu diawali dari kredibilitas. Karena itu orang nanti kemudian itu baru masuk Islam itu kemudian karena alasan Qurannya, karena alasan ilmiahnya. Yang pertama kali menyentuh orang adalah akhlak Islam. Kita sebenarnya tidak butuh ke orang masuk Islam dengan debat itu. Orang debat tidak pernah menyentuh hati. Debat itu tujuannya cuma ngalahin orang. Tidak ada orang bisanya mendapatkan hidayah dari berdebat itu. Insya Allah sedikit sekali. Debat Kristen Islam misalnya, memang ada manfaatnya. Tapi kalaupun orang Kristen kalah, itu dibalik pikirannya, ya besok tunggu pembalasan saya. Kenapa? Karena itu tidak masuk di hatinya. Agama ini tidak urusan hanya cuma ini. Agama itu bagaimana kita bisa menyentuh, kita bisa menerima itu yang jadi penting. Karena itu lihat,
sebelum Rasulullah dibolehkan untuk yatslu alaikum, tugas pertama dari Anbiya itu yatslu alaikum ayatina. Saya kemarin menjelaskan kata tilawah dari kata tala. Tala yatlu itu artinya mengikuti secara bahasa. Ya, kalau ada satu orang, kemudian orang yang kedua itu mengikuti orang yang pertama, itu namanya tala, karena dia mengikutinya. Rasulullah SAW membacakan ayat Allah untuk diikuti. Lihat, Quran itu sebenarnya pertama kali turun bukan written dokumen, tapi lebih dia audio sebenarnya Al-Quran itu. Dan mestinya yang lebih efektif itu mestinya audionya, mestinya. Sayangnya hari ini audio itu yang paling tidak menyentuh kita. Paling menyentuh mungkin lagunya doang. Kenapa? Karena kemiskinan ilmu yang kita miliki. Kita tidak ngerti bahasa Arab, kita tidak ngerti segala macamnya, sehingga dengerin Al-Quran yang membuat kita nangis paling kalau lagunya sedih. Bukan karena kita paham maknanya. Kenapa? Karena kualitas pemahaman kita karena Al-Quran makin turun. Makin turun, makin turun, makin turun. Padahal lihat, pertama kali yang dilakukan Rasulullah, yatslu alaikum ayati rabbikum ayatina, membacakan ayat Allah SWT. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali. Saya pernah cerita bagaimana orang-orang Arab dulu itu sampai cuman mendengarkan itu sudah kuat ya. Ya, lihat ada seorang, saya kalau tidak keliru, Ahnas dulu yang sampai mau menutup mulut Rasulullah SAW. Stop Muhammad, saya tidak tahan lagi mendengarkan. Kenapa? Karena dia bisa memahaminya itu, rasa bahasanya itu. Karena itu saya wanti-wanti kalau misalnya kita punya anak, bangunlah cita-cita agar anak kita ngerti bahasa Arab. Karena itu wajib hukumnya kalau kita ingin memahami benar agama ini. Agama ini nggak bisa nggak ada alternatif lain, nggak ada alternatif lain. Karena nggak bisa Al-Quran itu tidak benar-benar kalau kita ingin benar-benar mendapatkan memahami secara baik benar tanpa bahasa Arab. Nggak bisa itu. Al-Quran sendiri yang bilang, Inna anzalna Qur'anan Arabiyan, kata Allah SWT. Aku turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Untuk apa? La'allakum taqilun, la'allakum tafaqqahun misalnya dan segala macam. Agar kamu bisa memahami, agar kamu bisa mengerti dan segala macamnya. Apa yang kita fahami dari terjemahan mungkin seperberapanya kalau daripada kalau kita mastering Al-Quranul Karim, mastering bahasa Arab. Saya jadi teringat ada seorang murid datang ke Imam Syafi'i. Orang Arab ini udah orang Arab datang ke Imam Syafi'i. Dia bilang, ya Imam Syafi'i, saya mau belajar hadis. Kata Imam Syafi'i, hal yang paling aku takutkan dari seorang murid yang mau belajar hadis adalah kalau dia tidak mempelajari nahwu, kata Imam Syafi'i. Kemudian dia sudah mulai ngomong hadis dan kemudian dia menafsiri dengan seenaknya. Saya takut sebagaimana hadis Rasulullah, siapa yang ngomong tidak berdasarkan apa yang dimaui oleh Rasulullah, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Saya lupa syairnya, ada syairnya Imam Syafi'i. Hanya mau saya mengatakan apa? You spend dulu, fahami dulu bahasa Arab itu. Itu ngomong sama orang yang sudah orang Arab. Kenapa? Karena complicatednya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, saya masih tahu sedikit tentang bahasa Arab. Karena itu harus terus menerus. Kita ini yang sudah generasi terlanjur, ya, paling tidak ya untuk anak-anak kita lah. Kenapa kita begitu mau spend segala macam waktu, uang untuk anak kita agar bisa bahasa Inggris? Kenapa kok tidak bahasa Arab? Itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Akan beda rasanya orang yang mengerti artinya membaca Al-Quran daripada orang yang nggak mengerti. Ya, akan beda sekali. Ya, ini yang penting. Atau kalau enggak, ya adalah kita ini beberapa surat yang memang benar-benar kita pahami, yang maknanya itu masuk ke dalam hati, ya, yang sehingga membuat kita ini benar-benar jatuh cinta dengan Al-Quranul Karim. Karena dia itu wahyu. Al-Quran wahyu dan tidak berubah dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Persoalannya adalah mengapa getaran wahyu itu tidak sama kita terima dengan sahabat dan dengan kita. Itu yang menjadi persoalan. Yang pertama, tugas Rasul adalah yatslu alaikum ayatina. Dan itu tugas Rasulullah, mentilawahkan ayat Allah SWT. Yang kedua, ini belum taklim masih, suruh bacain doang. Yang kedua, tugas Rasul itu wa yuzakkikum,
membersihkan kalian. Membersihkan dari apa? Dari akidah-akidah yang benar dan segala macam itu. Proses tazkiyah ya, disucikan dulu. Karena itu memang kalau orang belajar agama dibersihkan dulu. Sombong-sombongnya segala macam itu. Karena ilmu agama itu hanya masuk dengan hati yang baik. Kalau tidak baik ya cuman gitu aja. Bisa pinter, bisa ngerti, tapi nggak bisa jadi perilaku, nggak bisa merubah kepribadian, nggak bisa punya pengaruh apa-apa, nggak bisa punya pengaruh apa-apa. Coba renungkan, ada seorang sahabiah, namanya Khawlah bin Sa'labah. Dia menikah dengan Aus salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka ini hidup sangat baiklah ya. Dari muda hidup berumah tangga sampai mulai sudah tua. Begitu mulai sudah tua, Uwais bin Somit, saudaranya Ubadah bin Somit, Aus bin Somit ini bilang ke istrinya, kamu ini sudah tidak menarik lagi, karena udah tua, ya, udah mulai tua. Kamu itu kayak punggung ibu saya, kata dia, anti alayya kahiri ummi, kata dia, kamu itu kok seperti punggung ibu saya. Makasih Mas. Kesindir ini, ya, ini sindiran keras bagi bapak-bapak, ya. Apa namanya Pak? Kalau tebu itu manis dibuang, manis disesap, ya sampah dibuang. Habis manis sampah. Ngetes doang Mas Afroni. Ya. Nah, si Khawlah ini perempuan yang bukan sembarangan nih. Ya, sampai kalau para mu'arrikh menyebut dia itu sami'allahu syakwaha. Orang yang aduannya didengar oleh Allah SWT. Kan bukan main ini. Perempuan ada yang ngadu, Allah itu mendengarnya. Wah, saya tertarik sekali dengan Khawlah ini. Lah, Aus bin Ubadah ini ya duduk-duduk begitu terus bilang, kamu kayak ibu saya. Dia tersindir ini. Istrinya tersindir. Kurang ajar dulu kamu bilang cinta-cinta, itu kalau zaman sekarang ya. Terus keluar ini suaminya, ngumpul sama teman-temannya lah kalau bahasa sekarang. Terus masuk lagi, dia kepingin sama istrinya, mau melakukan hubungan, ditolak sama istrinya, nggak mau saya. Sampai datang hukum dari Allah SWT. Aku mau melaporkan kamu sama Rasulullah SAW. Saya mau melapor sama Allah SWT. Kamu tadi bilang hal yang menyakitkan bagi diriku, kira-kira kayak gitulah. Saya nggak mau disentuh sampai ada hukum. Apakah memang saya boleh disentuh sama kamu? Kamu sudah nganggap saya kayak ibumu. Memangnya saya sudah tua, kira-kira kayak begitulah. Yang kalau bahasa sekarang, dia datang menemui Rasulullah SAW. Dia wadul pada Rasulullah SAW. Kata dia bilang ke Rasulullah SAW tentang kelakuan suaminya, dan Rasulullah SAW menyatakan, ma amarona fi amrika bi syai'in ma u'allimuka illa qad harramti alaih. Kata dia, aku tidak akan ngajarin kamu apapun, aku tidak akan ngasih tahu kamu apapun kecuali menurutku kamu haram bagi dia. Tapi masih belum puas ini, Khawlah ini, karena belum ada wahyu. Dia datang itu, pokoknya saya maunya itu ada jawaban dari langit. Apakah saya ini mau bulik lagi sama suami saya atau enggak, kira-kira kayak begitu. Sampai apa yang kata dia? Dia rafa'at yadaiha ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Wa fi qalbiha hazanun, dan di dalam hatinya penuh kesedihan, kata dia. Wa asa wa fi ainaiha dumu'un, dan di kedua matanya air mata meleleh terus-menerus ini. Dan kemudian dia berdoa, si Khawlah bin Sa'labah ini, Allahumma inni ashku ilaika ma nazala bi. Kata dia, ya Allah, aku mewadulkan perkaraku ini ya Allah. Turunkan ayatmu ya Allah, turunkan keputusanmu ya Allah. Kira-kira begitulah bahasa kita ini. Si perempuan ini, setelah itu tidak selang berapa lama turun ayat Al-Quran. Rasul kemudian memanggil lagi Khawlah. Rasul mengatakan, ya Khawlah,
Qad anzalallahu fika wa fi sahibika Qur'anan. Kata Rasulullah SAW, wahai Khailah, sungguh telah turun untukmu dan untuk suamimu ayat Al-Quranul Karim. Apa ayat Al-Quranul Karim? Ini ayat yang terkenal sekali di surat Al-Mujadilah. Ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka, dan ila akhirih dan segala. Rasul, sungguh Allah itu mendengarkan, ya, wadulnya orang perempuan itu. Wadul aduannya seorang perempuan yang bernama Haulah bin Tha'labah, yang kemudian ini menjadi hukum bahwa apa yang dikenal dalam hukum Islam namanya zihar. Kita tidak boleh nyakitin istri kita sebelum menyatakan saya udah tidak mau lagi sama kamu. Sebenarnya itu maknanya. Maknanya itu bukan kamu seperti punggung ibu saya, bukan gitu. Tapi saya nggak mau lagi lah sama kamu. Kamu sudah nggak ada ampasnya, kira-kira kayak begitu ya, kayak begitu. Saking kesinggungnya sehingga dia marah dan turun ayat Al-Quranul Karim. Ini yang menarik kemudian setelah turun ayat Al-Quranul Karim oleh Rasulullah, bagaimana terus untuk menebusnya, ya. Rangkaian ayat itu menyatakan yang pertama yang harus dilakukan adalah membebaskan budak. Kata dia, kami ini tidak punya uang ya Rasulullah, kami ini orang-orang miskin. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Suami saya ini orang tua, puasa sehari aja udah tidak kuat, kata dia gitu. Kalau gitu ngasih makan 60 orang miskin. Dan kami juga tidak punya uang. Oleh Rasulullah dikasih segandum, sebasket kurma untuk 30 orang. Dan 30 orang Rasulullah bagikan sendiri. Ini 30 bagikan kamu, yang 30 biar aku membagikan. Patungan dengan Rasulullah SAW. Patungan dengan Rasulullah SAW. Itu ayat yang terus beruntun turun untuk orang ini. Bukan itu yang penting maksud saya. Ada kisah yang menarik lain. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar ini sedang keluar bersama tentaranya. Dan Umar menaiki himar. Jadi bayangkan seorang presiden, jenderal besar, naiknya himar, ya. Naiknya himar. Kalau tahu himar yang di Afghanistan itu, ya kan begitu itu. Dan Umar itu subhanallah, ya, subhanallah, orangnya sangat zuhud. Umar juga yang menaruh sepatunya dikalungkan di lehernya. Ya, ketika sahabatnya bilang, Umar, kamu tidak malu tak? Mosok kok khilafah ngalungin sepatu di leher, kira-kira gitu. Kata dia, celaka kamu. Sesungguhnya kita ini siapa? Kita ini mulia karena Islam, bukan mulia karena dunia, katanya Umar. Ya. Kita malu kalau sama Umar bin Khattab, ini orang yang begitu sangat hebatnya, ya. Suatu saat begitu berjalan naik himar ini, ada Khaulah melambaikan tangannya. Umar langsung berhenti dengan seluruh pasukannya ini, berhenti dan dinasehati oleh Khaulah ini. Apa kata Khaulah? Ini perempuan menarik menurut saya ini. Apa kata Khaulah? Khaulah bilang, ya Umar, qad kunta tut'a Umairon, dulu kamu masih kecil dipanggil Umar. Ya, Umar kecil. Summa qila laka ya Umar, kemudian kamu dipanggil Umar. Summa qila laka ya Amirul Mukminin, kemudian kamu dipanggil Amirul Mukminin. Maksudnya untuk mengingatkan, dulu kamu kecil Umar, terus kemudian kamu dipanggil Umar, udah gede. Umar kecil, Umar gede, sekarang kamu jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, kata kita. Apa kata dia? Ya Umar, fa inna man aiqana bil maut khafal fut. Kata dia, Umar, orang yang saya yakin akan mati, sesungguhnya dia itu takut akan melakukan perbuatan maksiat. Dia takut akan luput, ya, akan luput dari mengerjakan kebaikan dan segala macam. Wa man aiqana bil hisab khafal adab. Siapa yang sungguh-sungguh yakin terhadap hisabnya Allah, bahwa Allah nanti melakukan akuntansi itu. Jangan kita ini lucu ya, ada perusahaan aja didatangi Pak Ikroman udah ketakutan karena mau dicek. Ada akuntan nih misalnya. Allah itu jadi akuntan kita yang ngecek semua dosa-dosa kita ini, dicekin semuanya dan tidak ada yang terlewat. Ya, kata Khaulah, wa man aiqana bil hisab khafal adab, dia pasti takut akan diadab oleh Allah SWT. Ya. Faqila lahu ya Amirul Mukminin, kata dia, para teman-temannya ini, sahabat-sahabatnya Umar ini, tentara-tentaranya bilang, wahai Amirul Mukminin,
kenapa kamu ini kok berhenti lihadhil ajuz? Kenapa kamu berhenti kok orang yang tua kayak begini ini? Kok ya lama berhenti sampai dengeri ceramahnya, kira-kira kayak begitulah. Memang siapa dia itu? Qala radhiyallahu an, Umar berkata, wallahi demi Allah, kata Umar, lau habastani min awalin nahar ila akhirih, kalau seandainya aku ini dicegah dari awal siang sampai akhirnya siang, ya, maksudnya seharian penuh aku disuruh berdiri oleh Khawlah ini, kata dia, mazaltu illa li sholatil maktubah, maka aku tidak akan kemana-mana kecuali aku akan tinggalkan dia untuk sholat saja. Saya akan berdiri dengerin apa yang dia omongin. Kata dia, innaha Khawlah bin Sa'lab binta Tha'labah, sesungguhnya dia ini adalah Khawlah bin Tha'labah. Sami'allahu qawlah, Allah mendengarkan omongannya dia, kata dia. Min fawqi sab'i samawat, dari atas 7 langit sana. Ayasma'u rabbul alamin qawlaha wa la yasma'u Umar. Allah saja mendengar kata-katanya, apa kamu kira Umar tidak mau mendengar kata-kata dia? Lihat, subhanallah, subhanallah. Khawlah bin Tha'labah, sahabiah Rasulullah SAW, yang aduannya didengar oleh Allah SWT. Aduannya didengar oleh Allah. Terhadap Khawlah ini Rasul berpesan, istausu, Rasul berikan, wahai Khawlah, wasiatlah kepada suamimu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Jadi adil. Kalau ada hadis yang disuruh wasiat perempuan, kayaknya perempuan aja yang suruh nasihati, emang laki-laki baik semuanya, ya. Terhadap Khawlah yang disuruh nasihati suaminya. Jadi ya ada suami istri yang lebih baik istrinya, ya ada, termasuk di zaman sahabat. Khawlah jauh lebih baik daripada suaminya, ya. Karena itu yang suruh meringatin malah suami itu meringatin, ya. Zaman sekarang saya tidak tahu mana komposisi yang lebih baik, suami atau istri yang jauh lebih baik, ya. Ini untuk mengingatkan bagaimana Rasul melakukan proses tazkiyah terhadap para sahabatnya, dari rodhail, dari kejelekan-kejelekan, dari akidah yang tidak lurus, dari dosa yang nampak sama dosa yang tidak nampak yang ada di dalam batin. Itu semua tugas kenabian. Dan sungguh orang yang bahagia hanyalah orang yang melakukan proses pensucian, yang melakukan proses tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan dirinya, ya, mensucikan dirinya. Baru yang ketiga itu proses learning. Wa yu'allimukumul kitab, baru ngajarin Al-Qur'anul Karim. Lihat, itu fondasinya dulu kalau kita mau benar-benar mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an. Bikin diri kita ini sahsianya baik. Yang kedua, yang ikhlas, yang tulus, dibersihin dosa-dosa kita ini, ya. Dosa-dosa zahir, dosa-dosa batin ini dikurangi benar, baru belajar Al-Qur'anul Karim. Loh, Pak. Terus potongan kayak saya ini kalau mau tazkiyah dulu, kapan terus saya belajarnya Al-Qur'anul Karim, ya. Untuk tipe kita ini memang udah semuanya adalah digabung saja, simultan saja kalau kayak kita ini, karena memang tidak ada waktu. Tazkiyah harus usaha terus, melakukan proses terus-menerus pembersihan diri, tapi teruslah mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kan itu tugas kenabian. Wa yu'allimukumul kitab. Rasul yang ngajarin para sahabat itu Alkitab, Al-Qur'an ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Wal hikmah, dan hikmah. Kalau Ibnu Katsir menafsiri hikmah dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau saya Mutawalli Sya'rawi mengartikan hikmah itu berbeda dengan Alkitab. Kalau Alkitab, kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, adalah hubungannya dengan larangan dan perintah. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Kalau hikmah, hubungannya dengan baik dan buruk. Yang ini baik, yang ini tidak baik. Baik dalam nilai, ya. Lebih bersifat apa itu namanya? Ya kayak keindahannya. Itu hikmah. Sehingga sesuatu itu pas. Itu hikmahnya. Karena umum difahami bahwa hikmah itu sering diartikan dengan wat usyai, meletakkan sesuatu ala mahalihi, ya, di tempatnya. Misalnya nasihati orang itu baik, cuman kalau dengan cara yang tidak baik, tidak akan masuk ke telinga orang, ke hati orang. Lah, proses menasihati itu namanya ajaran Alkitab, tapi caranya bagaimana yang baik dan segala macam itu hikmah. Itu hikmah. Itu yang kalau saya Mutawalli Sya'rawi. Tapi kalau Ibnu Katsir memilih kata hikmah itu dengan sunnah Rasulullah. Sebenarnya sama saja, karena praktek dari bagaimana menjalankan larangan dan perintah
dari Allah SWT itu ada pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidak bertentangan sebenarnya apa yang ditafsiri oleh Sam'ul Sya'rawi dengan Ibnu Katsir. Itu yang jelas ini penting. Jadi Al-Quran itu harus kita ajarkan dan juga harus bagaimana dia bisa implementable. Ya, bukan implement tipis kata Pak Samroni. Ya. Sehingga ada hikmahnya. Karena kalau tidak ada bekasnya juga tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Itu yang harus menjadi kesadaran kita bersama-sama. Prosesnya tazkiyah baru taklim. Terus wa yu'allimukumul kitab wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul juga mengajari apa saja yang dulu kamu nggak tahu. Dari berbagai hal kemudian selain apa yang ada dalam Al-Quran dan segala macam. Makanya kata Umar, tidak ada Umar kalau nggak masuk Islam. Kata dia sampai kayak begitu, saya ini tidak ada artinya saya ini. Ya, kalau saya tidak Islam, kata dia ma Umar laula Islam. Kata dia nggak ada Umar itu kalau nggak ada Islam. Saking dia melihat saya ini bereksistensi karena Islam. Kayak Descartes ya, saya ada karena apa? Saya berpikir karena saya ada. Misalnya kayak gitu. Kalau Umar, saya ada karena Islam. Kalau nggak ada Islam, saya ini nggak ada. Saya ini nothing kalau nggak ada Islam. Itu kan lebih keren itu sebenarnya. Kalau itu kan cogito ergo sum, kayak gitu ya. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kalau Umar, saya ada karena Islam. Kalau nggak ada Islam saya nggak ada. Nggak ada artinya saya ini. Seperti bangkai saja saya itu. Itu menurut Umar menurut Khattab. Lah kita ini apa? Saya ada karena apa kita ini? Kalau mau kita renungkan, saya ini mendefinisikan diri saya itu sebagai apa saya ini? Eksistensi saya itu saya nilai ada karena apa saya ini? Kalau cuma karena jemleger ini kan sama dengan hewan sebenarnya kita ini. Karena itu dalam definisi mantek kita itu apa? Al-hayawanun natik kan kayak gitu, definisi al-insan hayawanun natik kan gitu kalau di mantek dulu. Manusia adalah hewan yang berbicara kan kayak gitu. Nggak ada bedanya kita. Punya nafsu sama aja dengan hewan-hewan yang lain. Ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Saya belum baca Ibnu Katsir ini. Fadhkuruni maka berzikirlah kepada Allah SWT. Ingatlah Allah SWT. Ingatlah aku kata Allah. Kenapa setelah Allah menunjukkan Rasul dan segala macamnya itu yang mengajari itu, kemudian Allah menyuruh mengingat Allah SWT? Karena mendapatkan Rasulullah SAW itu nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat melebihi nikmatnya kita mendapati Rasulullah SAW. Nah persoalannya ini kita ini benar-benar sadar tidak bahwa Rasulullah itu nikmat terbesar dalam hidup kita? Atau cuma karena doktrin saja? Itu yang menjadi harus kita pikirkan ini. Saya ini benar-benar yakin tidak bahwa Rasulullah itu nikmat terbesar saya dalam hidup? Saya ini sebenarnya yakin tidak ya Rasulullah itu contoh terbaik dalam hidup saya? Itu yang harus kita juga menjadi renungan itu. Jangan-jangan saya belum terlalu yakin sebenarnya. Itu yang harus jadi pikiran kita bersama-sama. Ya, nggak ada gunanya sebenarnya hidup ini kalau kita tidak mencontoh Rasulullah SAW. Nggak ada artinya hidup kalau kita tidak mengikuti Rasulullah SAW. Nggak ada artinya. Karena itu Allah itu kalau ngasih nikmat, kepingin nikmatnya itu ditambahi lagi. Nah cara untuk mendapatkan nikmat itu lagi adalah ingat Allah SWT. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ada timbal baliknya. Di hadis misalnya, siapa yang mengingat Allah secara sendirian, Allah juga ingat sendirian. Ya, siapa yang ingat Allah fi mala'in, kata Allah, maka aku akan mengingat dia fi mala'in khairin. Atau fi mala'in, ada yang hadis lain fi mala'i malaikatin, di kumpulan malaikat. Lebih bagus lagi. Siapa yang mendatangiku satu begini, aku akan mendatangi satu begini. Siapa yang mendatangi segini, aku mendatangi satu jangka. Saya tidak tahu itu apa, hasta, tidak paham. Siapa yang mendapatiku berjalan, aku akan mendatangi dia, harwalah kata Rasulullah, berlari menjemput dia. Untuk menggambarkan bagaimana respon yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kalau kita mau mengingat Allah SWT. Singkat saja, washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada Allah SWT dan jangan mengkufuri Allah SWT. Jangan kufur, syukuri semua nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat kita mengenal Al-Quranul Karim,
nikmat kita mengenal Rasulullah SAW itu nikmat yang terbesar dalam hidup. Ya. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak pernah tahu itu neraka, surga, dan segala macamnya. Semakin kita makin mengenal Rasulullah SAW, makin kita jatuh cinta dengan beliau. Terakhir ada satu hadis menyatakan, di Ibnu Katsir terakhir ada seorang sahabat berpakaian gamis yang terbuat dari sutra, agak mahal, ya, campuran tapi, dan belum dikatakan, dia kamu kok ya sombong begitu. Kemudian Rasul menyatakan, sesungguhnya Allah itu senang kalau orang itu dikasih nikmat, kemudian dia menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi tahadus bin nikmah, niatnya bukan niat sombong. Kalau orang punya banyak uang, pakaiannya koyo jelek terus, itu sama seperti orang nggak menunjukkan bahwa dia itu dikasih sayangi Allah SWT. Orang harus menunjukkan kesenangannya. Kan ada orang kayak begitu itu, ya, dia kikir terhadap dirinya. Tidak apa-apa dalam Islam itu kita menampakkan kesenangan, tapi niatnya adalah agar orang itu tahu bahwa Allah itu sayang, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Itu boleh kalau niatnya gitu. Tapi kalau niatnya kainmu kain katun, saya ini loh ada sutranya, lah itu lain. Kalau gitu lain, itu yang tidak boleh, itu namanya sombong, ya. Saya belum membaca sama sekali dari Ibnu Katsir, insya Allah minggu depan insya Allah. Tapi singkatnya adalah bahwa dua ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri kehadiran Rasulullah SAW, dan kemudian mengambil hikmah bagaimana kita meniru kerja profetis dari Rasulullah SAW di dalam membangun umatnya itu, yang diawali dari usaha untuk membaiki diri kita masing-masing, melakukan proses pensucian, mempelajari Al-Quran ini dan menerapkan dalam kehidupan. Semoga kita ini menjadi generasi Rabbani, generasi yang benar-benar Al-Quran menjadi hiasan bagi akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian tafsir dari Ustaz Yahya, dan juga yang pertama dari Ustaz Anto. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita, ya. Tadi Pak Anto membahas kajian surat Al-Fatihah, bagaimana tipe seorang pemimpin yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi sebelum menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kasih sayangnya. Saya ingat ini sudah diterapkan di Indonesia, Pak Anto. Para pemimpin di Indonesia itu, ya, mereka itu sebelum menunjukkan kepemimpinannya, mereka itu kasih sayang dulu. Contohnya musim kampanye, sebelum mereka tuh diangkat jadi pemimpin, mereka tuh kan suka bagi-bagi uang dulu kan, dikasih sayang dulu, nanti berikutnya pilih saya ya, gitu kan. Barangkali ada pertanyaan baik itu kepada Pak Anto atau juga kepada Pak Yahya. Silakan Mbak Budak satu. Silakan Mbak Budak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan yang saya tujukan ke Ustadz Afrianto. Tadi waktu Ustadz Afrianto menyebutkan sifat yang kedua dan ketiga dari seorang pemimpin, yaitu yang kedua adalah memberitahu mana yang harus bisa menjadi tempat mengadu orang-orang yang dipimpinnya, yang kemudian digabungkan dengan masalah demokrasi. Jadi apa yang harus dilakukan, harus mengikut sertakan, dalam tanda kutip mengikut sertakan orang-orang dalam menentukan keputusan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan demokrasi di dalam Islam, saya lupa kapan, tetapi pernah suatu saat Ustadz Yahya menyampaikan sedikit berkaitan dengan demokrasi di dalam Islam, bahwa demokrasi di dalam Islam itu
tidak sama dengan demokrasi yang ada saat ini, demokrasi modern saat ini yang harus mengikut sertakan semua orang untuk untuk mengemukakan pendapat, untuk memutuskan suatu masalah, tetapi hanya diputuskan oleh orang-orang yang memang memiliki ahli di dalam hal itu, sehingga bukan suatu masalah kalau misalnya suatu perkara itu hanya diputuskan oleh beberapa orang saja, tidak demokrasi seperti yang demokrasi modern saat ini. Lalu itu bagaimana kaitannya dengan pembahasan yang diungkapkan atau yang disampaikan oleh Ustadz Afrianto itu tadi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah bahwa orang tua harus mengingatkan anak-anaknya tanpa bosan dan tanpa henti, bahkan sampai anak ini sudah menikah. Nah, sekarang kaitannya dengan bagaimana batasannya gitu. Karena kalau misalnya seorang perempuan sudah menikah, itu kan yang lebih ditaati itu adalah suaminya, dan kemudian orang tua dari suaminya, misalnya gitu kan ya. Nah, kalau misalnya saya orang tua saya mengingatkan saya karena saya melakukan suatu tindakan yang misalnya misalnya sudah melanggar agama gitu, lalu orang tua saya mengingatkan saya, batasannya bagaimana gitu, etikanya orang tua kepada anak yang sudah menikah versus suaminya gitu, suami dari anak ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Mbak Budak tadi ya, tentang demokrasi. Memang kalau pakar hukum bertanya tentang demokrasi ya. Silakan Bantu. Baik, terima kasih Pak Budak. Mungkin yang lain nanti bisa juga menambahkan. Saya tidak secara eksplisit saya pikir menyampaikan tadi tentang demokrasi, tapi lebih kepada dialog. Ya, artinya bagaimana kita berusaha untuk mendialogkan sesuatu kepada orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Tadi saya contohkan anaknya, karena itu akan lebih baik dalam proses komunikasi kita dengan orang-orang yang kita pimpin. Walaupun kita sendiri sebagai pemimpin yakin ini adalah satu hal yang baik. Dan bagaimanapun dialog itu jauh lebih baik ketika kita memutuskan sendiri gitu ya. Nah, bagaimana dengan demokrasi? Kalau demokrasi dalam makna seperti sekarang, apalagi dalam konteks membuat undang-undang ya, aturan, saya juga sepakat bahwa itu bukanlah sistem yang ideal dalam sistem Islam gitu ya. Karena kalau demokrasi kan yang berlaku itu kan suara terbanyak, dan yang banyak itu kan tidak selalu bermakna benar ya. Gimana kalau misalnya yang masyarakatnya pendidikannya mungkin masih belum bagus-bagus amat gitu ya, maka kemudian sangat mungkin yang menang itu bukanlah yang benar, tapi yang kayak yang tadi, yang paling banyak memberi kasih sayang tadi gitu ya, yang punya banyak uang ya kan. Kan kalau kita lihat ya sistem demokrasi di Indo, yang menang itu yang punya tiga. Pertama, dia harus punya resource dalam finansial yang cukup, kemudian punya network ya, jaringan teman-teman yang banyak. Nah, kemudian yang punya ini tidak hanya punya dalam makna harta ya, tapi juga punya ini nasab yang baik gitu ya, dalam makna punya garis keturunan orang-orang hebat sebelumnya, itu juga berpengaruh di Indonesia. Nah, tapi semua itu tidak kemudian berarti dialah yang paling benar. Makanya saya sepakat bahwa dalam Islam itu bukanlah sistem yang ideal ya. Makanya kalau dalam Islam itu kan ada ahlul akhli wal aqdi ya, itulah orang-orang terbaik ya dalam satu komunitas yang dipilih, dan dialah memang yang berhak nanti yang menentukan yang mana yang terbaik untuk umatnya. Tapi itu lebih dalam konteks membuat aturan-aturan ya, atau undang-undang yang nanti mengikat orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan itu. Tapi kalau dalam konteks keseharian ya kayak kita misalnya mau memutuskan mau menyekolahkan anak kita kemana, saya pikir akan lebih bagus kalau kita diajak dialog anak itu. Kita ingin anak kita masuk pesantren, kita sampaikan
nanti kamu nih mau besok apa tahun depan udah mau tamat nak, nah, rencana kamu gimana gitu. Kita tanya dulu dia misalnya, oh saya kepengen kesini. Nah kita punya keinginan. Nah gimana kalau misalnya kamu masuk pesantren? Nah nanti terjadi dialog di sana, kenapa harus masuk pesantren pak? Nanti kita dialog. Apalagi kalau anak-anak kita di sini kan terbiasa berdialog ya, dan sesuatu hal yang make sense mungkin saya pikir dia akan ikut begitu. Ketimbang kita katakan kamu mesti atau wajib masuk pesantren. Ada yang begitu. Ada termasuk masih mama di saya. Ya di Padang itu dia polisi gitu ya. Apakah ini terkait dengan profesinya Allah alam? Tapi dia langsung putuskan, kamu karena anaknya kali nakal gitu ya, cenderung bikin ulah ya, banyak masalah di sekolah. Kemudian diputuskan kamu wajib masuk pesantren. Ya anaknya awalnya ya terpaksa ikut gitu. Tapi ternyata anaknya cuma bertahan 2 bulan di pesantren dan setelah itu anaknya hilang. Hilang kenapa? Karena ternyata anaknya melarikan diri dari pesantren. Nggak tahan dia. Saya yakin ini salah satu penyebabnya karena kurangnya dialog sebelum keputusan itu diambil. Jadi saya pikir demikian penjelasan saya dari Mbak Uda. Jadi lebih ke dialognya, saya tidak bicara demokrasi dalam konteks bagaimana mengambil keputusan untuk membuat aturan-aturan atau undang-undang. Ya apalagi dalam konteks bernegara gitu ya. Nah, gimana dengan sistem demokrasi yang ada sekarang di Indo? Saya berpendapat juga itu bukan sistem yang ideal, tapi bolehlah untuk sebuah untuk tahap sekarang gitu kan, karena itulah yang baru ada gitu, daripada tidak ada sama sekali. Nah, maka mungkin perjuangannya adalah bagaimana kita mempercepat pendidikan orang-orang yang atau masyarakat kita, sehingga kemudian pilihan-pilihan itu nanti yang menang itu memang pilihan-pilihan yang lebih banyak berdasarkan rasional, bukan alasan-alasan yang emosional atau karena pragmatisme dan sebagainya. Karena itulah demokrasi ya, suara seorang kiai haji gitu ya, yang sudah hafal Quran 30 juz, atau suara seorang profesor doktor itu kan dinilai sama dengan suara seorang yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak sekolah dan sebagainya, dinilai sama. Nah sementara yang banyak di Indonesia itu kan yang tidak sekolah itu, yang tidak tamat sekolahnya, sehingga kemudian pilihan-pilihannya lebih banyak pilihan-pilihan yang tidak rasional, mungkin karena uang tadi atau karena karena dapat satu bungkus atau satu bungkus rokok misalnya, dia kemudian bisa pilih. Ini jelas tentu hal yang tidak ideal sesungguhnya. Baik, demikian Pak Abu. Ya. Oh ya, orang tua terhadap anaknya. Ya betul bahwa setelah menikah, terutama yang perempuan, itu junjungannya kemudian adalah suaminya. Ya. Bahkan kan dalam Islam itu kalau seorang suami tidak izin istrinya untuk melakukan puasa sunnah misalnya, maka memang dia tak boleh berpuasa. Jadi puasa sunnah itu harus izin suami, ya kan? Jangan tiba-tiba udah puasa aja gitu ya. Itu kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib mah harus gitu ya. Kalau suami larang juga itu nggak ada kewajiban untuk patuh kepada suami. Nah kemudian bagaimana batasannya dengan dikaitkan dengan orang tua? Itu ada 2 hal yang saya pikir kotak-kotaknya berbeda. Pertama, seorang istri taat kepada suaminya itu pada satu kotak. Kemudian dia seorang anak kepada orang tuanya juga pada kotak yang lain. Nah, bagaimana dengan orang tua sendiri? Nah, ini barangkali lebih kepada nanti caranya. Kalau dia lihat anaknya, termasuk menantunya sendiri kan juga anaknya itu kan, kalau dia sudah menikahi anak kita, maka kalau kita yakin bahwa anak kita itu sudah taruhlah melanggar satu aturan syariat begitu, taruhlah misalnya dia nggak sholat ya, atau bahkan dua-duanya nggak sholat, itu juga kewajiban orang tua untuk mengingatkan. Kalau istrinya yang nggak sholat atau anak kita yang nggak sholat, mungkin caranya bisa ngomong sama suaminya, ya kan? Ya kita nasihati itu si A, saya lihat nggak sholat, ingatkanlah dia gitu ya, ingatkan dia, karena kita tahu bahwa dialah pemimpinnya pada waktu itu. Kita komunikasikan dengan suaminya, ya. Jadi agar nanti jangan sampai suami merasa terlangkahi, ya kan? Tiba-tiba kemudian orang tuanya ngomong misalnya sama anak, walaupun juga nggak ada masalah, tapi mungkin lebih kepada caranya kita ngomong sama suaminya begitu. Nah, poinnya dari yang saya yakini adalah bahwa
walaupun anak kita sudah menikah, itu tidak kemudian seorang tua melepas diri dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam makna menunjukkan anaknya mana jalan yang benar dan mana yang salah. Gitu. Saya pikir demikian, Pak Buddha, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anto. Ada pertanyaan berikutnya, Mas Badrus, silahkan. Ya. Ustaz Pak Yahya, ya harus ke sini, ke depan biar kelihatan dari belakang katanya. Tanya Pak. Pertanyaan untuk Ustaz Yahya sama Ustaz Anto. Yang pertama tentang zihar tadi Ustaz. Seringkali kita kan tidak sengaja misalnya menyebut oh kamu mirip ibumu, misalnya rambutnya atau apanya gitu, yang kita nggak punya niat apa-apa, tidak punya niat jelek, atau malah kita mungkin lagi nggak enak hati, sampai kerja tunggu di rumah belum ada masakan, terus hati kita kan merasa dongkol, tapi di hati tidak menyebutkan. Apakah lihat juga masuk di dalamnya dalam aspek itu? Karena dalam fikih kadang-kadang yang lihat yang diucapkan dalam fikih kan yang dizohirkan, kadang yang dihukumkan, tapi apakah di hati itu bisa masuk dalamnya? Kalau untuk Ustaz Anto tentang yang disebut oleh Ustaz Abu tadi tentang adat basandi syarat basandi kitabullah tadi. Nah, sebenarnya tentang adat tidak hanya di mana Minang ya, di Jawa juga kamu tidak tahu adat juga adat, nggak tahu bahasa Jawanya apa itu. Kamu tidak tahu adat itu. Dan di banyak apa? Di Sulawesi juga. Nah, apakah mama tadi misalnya sampai bisa mendahulukan adat dibandingkan syariat sendiri, itu gimana prosesnya? Apakah prinsip itu kemudian adat basandi syariat itu bagian dari upaya menurunkan tingkat adat supaya tidak menguasai Islam atau syariat yang ada? Terima kasih. Yang dekat aja dulu lah. Silakan Pak. Saya. Silakan. Oke. Adat basandi syarat basandi kitabullah ya. Ini kan sejarahnya begitu ya, bahwa memang sebelum Islam masuk ke ke ranah Minang itu, orang Minang itu kan sudah kuat dengan adat istiadatnya. Tapi setelah Islam masuk, maka kan terjadi proses Islamisasi begitu. Tapi proses Islamisasi itu kan tidak mudah di Minang itu karena kuatnya adat itu. Sehingga terjadilah dua kelompok satu kelompok para ulama yang membawa Islam, itu yang para ulama-ulama seperti tuanku Imam Bonjol begitu ya, ada tuanku yang di Padang itu diantaranya. Tapi kemudian ada kelompok-kelompok juga adat yang tidak mudah merubah tradisi itu. Makanya perang Padri itu kan sesungguhnya kan perang antara kaum adat dengan kaum agama begitu, dan kemudian Belanda mencoba masuk dengan membantu orang-orang adat itu. Tapi itu alhamdulillah bisa terselesaikan ketika kaum adat dan kaum agama bertemu di satu tempat namanya Bukit Marapalam ya. Itu di daerah tanah datar, itu berembuk melakukan rapat besar. Ini kita nggak bisa nih terus-menerus berselisih karena masalah ini. Satu sisi Islam masuk, tapi kemudian kita punya tradisi yang juga tidak bisa dengan mudah kita hilangkan. Maka akhirnya akan dicapai kesepakatan, dicari jalan tengah, semacam win-win solution antara adat dengan agama itu. Maka akhirnya disepakatilah ungkapan itu, adat basandi syarat basandi kitabullah. Jadi Islam datang kemudian tidak harus dihadapkan face to face dengan adat yang sudah ada. Kemudian adat itu juga pun mesti juga welcome dengan agama yang datang begitu. Maka adat mesti basandi itu beralaskan syarat
dan syara itu bersandi kitabullah. Ya intinya adat itu mesti sejalan dengan Islam begitu. Tapi ini satu win-win solution yang cukup bagus dan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah itulah yang menjadi filosofi orang Minang setelah itu kan. Tapi memang setelah itu tidak otomatis praktek adat itu sendiri kemudian menjadi syar'i begitu ya. Makanya adat itu menjadi 4 macam ya di Padang itu. Ini kalau bicara adat Minang nggak apa-apa ya karena pertanyaannya adat Minang ya. Pertama itu namanya adat yang sabana adat atau adat yang sebenar-benar adat. Inilah yang Al-Qur'anul Karim itu. Istilahnya kalau adat yang sabana adat itu yang tak lekang yang tak lekang dek paneh dak luntur karena hujan ya. Artinya everlasting, long time. Ya, itulah Islam itu. Ya, adat yang sabana adat itu. Tapi ada juga yang namanya dengan adat istiadat. Ya, atau tradisi yang memang itu juga udah mendarah daging di orang Minang. Tapi belum tentu kemudian sebenarnya di adat yang sabana adat itu. Misalnya kalau tradisi orang Minang, misalnya kalau meninggal itu mesti 40 hari begitu ya. Kalau ada orang tua kita meninggal, tapi kemudian kita tidak lakukan tradisi 40 hari ini, ngaji gitu ya, baca Quran gitu ya, didoakan, itu bisa dianggap kita itu tidak beradat atau menganggap sama aja tuh kita orang bapak kita meninggal sama meninggalnya anjing gitu, sampai dibilang gitu ya. Dan itu berat juga dibilang nggak beradat dalam konteks itu bagi orang Minang, ya. Jadi makanya kalau di Padang itu mesti di 40 harikan dengan cara mengaji itu di rumah. Yang wajib itu sampai hari ke-14. Itu mesti nanti ditutup dengan kenduri, mendoa, makan-makan gitu ya. Sampai sekarang itu masih sangat kuat, ya. Tapi saya memahami itu adalah adat istiadat, yang bukan adat yang sebenar adat, yang bagi kita itulah tradisi yang baik yang kalau tidak dilakukan sebenarnya nggak ada dosa, ya. Sampai ada kemudian yang ketiga namanya adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan itu adat yang dibuat sekarang, ya. Itu dia sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Nah artinya dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Kalau misalnya sekarang, kalau dulu orang Padang itu kalau menikah malamnya itu babiola gitu ya. Biola itu semacam tradisi ini ya, seni ini. Biola pernah lihat ya orang rabab. Itu dari kampung saya itu yang terkenal, rabab pasisi ya gitu ya. Itu mendayu-dayu itu. Saya kalau dengar rabab pasisi di sini, wah itu kepengen pulang aja itu. Luar biasa tuh pengaruhnya. Karena dari kecil memang itu seni yang kita dengar. Tapi sekarang itu mengalami perubahan. Jadi malam pernikahan itu tidak rabab lagi yang dipakai orang. Itu banyak sekarang ada pilihannya, misalnya berpantun, saling berpantun, atau bahkan ada yang kalau anak-anak muda sekarang memakai ini band gitu ya, pakai organ tunggal gitu ya. Itu adat yang diadatkan. Dan ini tentu juga masuk nanti kalau melihat dari sisi baik buruknya, ya kajiannya ada sebagian yang diadatkan itu baik, dan tentu juga ada yang buruk begitu ya. Makanya untuk adat yang diadatkan itu nanti sangat tergantung mamanya restunya yang mana gitu, dan seterusnya. Nah kembali ke ini pertanyaan Pak Badrus, apakah filosofi adat Basandi, syarat Basandi Kitabullah itu dalam rangka usaha untuk gimana tadi? Dalam konteks mama ya? Contoh ya. Ya memang itu sebenarnya adalah dalam rangka usaha untuk bagaimana adat-adat istiadat itu menjadi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya. Dan sekarang di Sumatera Barat itu kan ada sistem pemerintahan nagari namanya, yang saya pikir Pak Badrus juga tahu. Di sistem pemerintahan nagari ini miniatur negara di tingkat paling kecil di Minangkabau itu. Dia juga punya eksekutif, judikatif dan legislatif, ya. Nah, eksekutifnya itu ya wali nagari atau kepala desa. Dulu desa tapi sekarang sudah menjadi nagari. Kemudian nanti ada legislatifnya, ada namanya Badan Legislatif Nagari, BLN. Apa namanya Pak Badrus? Ya semacam itu, saya lupa.
Dia nanti juga ada anggota-anggota yang dipilih yang membuat di sana salah satunya aturan-aturan untuk yang berlaku di nagari itu. Nah, di sini sangat tergantung nanti orang-orang yang duduk di sana mau membuat aturan seperti apa. Tapi memang alhamdulillah yang paling banyak yang dilakukan aturan-aturan itu adalah aturan-aturan yang disemangati oleh adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini. Sudah mulai ada sekarang aturan-aturan, misalnya wajib anak-anak wajib untuk khatam Quran sebelum dia tamat SD. Jadi untuk masuk SMP di Padang itu mesti ada sertifikat dia sudah khatam Quran. Tanpa itu seorang anak tak bisa sekolah di Padang kalau dia muslim. Kemanapun pergi kalau masuk SMP. Nah, itu aturan-aturan dibikin ya oleh semangat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu. Kemudian di beberapa nagari juga ada aturan misalnya tentang apa tadi, tentang 14 hari tadi itu yang harus baca Quran gitu ya. Itu sudah mulai ada sekarang pengurangan. Jadi cukup 3 hari saja. Itu sudah ada negara yang mau welcome dengan aturan seperti itu karena sudah mulai banyak yang terdidik gitu ya, bahwa itu hanyalah adat istiadat yang bukan adat yang sebana adat tadi itu, bukan yang sesuai syariat. Kalau dulu tuh merasa berdosa ya, merasa berdosa besar seorang anak kalau tidak melakukan 14 hari itu, ya kan? Nah, kalau sekarang sudah mulai paham bahwa itu sebenarnya tidak wajib untuk dilakukan. Maka cukup 3 hari saja, dan 3 hari itu lebih banyak diisi dengan tausiah begitu ya. Ya wajar lah kan, memang harus begitu ya, bahwa ada saudara kita meninggal, orang datang berkunjung, takziah gitu ya, memberi tausiah. Dan alhamdulillah juga sekarang itu tidak harus memberatkan tuan rumah. Jadi sudah dilarang sekarang di beberapa negara itu yang melakukan 14 hari itu yang cenderung memberatkan tuan rumah, karena selama 14 hari itu kan kalau dulu orang datang setiap malam ke rumah itu dari berbagai sudut kampung, itu tuan rumah itu sibuk ya memikirkan makanan minumannya, dari yang tidak ada harus diadakan. Kalau dulu di sana tak kayu janjang di kapiang itu berlaku di sana. Malu orang datang nggak ada makanan di rumah gitu, akhirnya ngutang gitu ya demi itu. Nah, itu kemudian dikaji bahwa ini banyak mudaratnya. Akhirnya di peraturan-peraturan tingkat negara itu sebagian sudah tidak dibolehkan lagi. Nah, ini yang terjadi sebagian semangat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu di Minangkabau. Walaupun masih banyak hal ya yang memang masih dikritik ya, bahwa belum ada konsistensi antara adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu. Tapi semangat itulah sekarang yang terjadi ya. Anak-anak muda yang sekarang duduk di pemerintahan negara itu, saya pikir selalu salah satu yang sering dijadikan referensi untuk membuat aturan-aturan itu adalah semangat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustadz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk zihar, sebenarnya penyamaan perempuan atau istri dengan orang tuanya itu adalah cara orang Arab kalau dia membenci istrinya atau sudah tidak mau lagi sama istrinya. Jadi pesan itu yang kemudian, tetapi kalau misalnya orang menganggap itu tidak diniatkan untuk saya sudah tidak mau lagi sama kamu dan segala macamnya, tidak jatuh hukum zihar. Singkatnya semacam itu. Pak Badrus, kalau mau lengkap silakan dibaca di Wahbah Zuhaili ya. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak ya, Pak Anto tadi penjelasan tentang adat Basandi Sarak ya. Itulah yang saya sukai kalau pembicaranya orang Minang ya. Karena banyak kajian tentang Minang, mudah-mudahan nanti minggu depan orang Minang terutama yang Sudan yang makin banyak datang ke Westall ya. Barangkali tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jam 7.15 atau masih ada? Kalau tidak ada, demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita mendapat ilmu dari kajian kita ini dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.